Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai ayat yang ke-48. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, hari ini kita masih mendengarkan kelanjutan cerita perihal khotbah Yesus di bukit kepada para muridnya. Dalam khotbahnya, Yesus menghendaki agar para murid hidup dalam semangat kasih. Pengajaran Tuhan Yesus ini tentu juga berlaku bagi kita sekalian hari ini yang berjuang mengimaninya dalam pengalaman jatuh bangun kehidupan kita. Para sahabat yang terkasih, hidup dalam semangat kasih seperti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Sebagai pengikutnya kita dituntut untuk menjadi sempurna. Tidak cukup hanya dengan mengasihi orang-orang yang juga mengasihi kita, melainkan lebih dari itu. Kita diminta untuk punya sikap yang total, yakni dengan mau mengasihi pula orang-orang yang membenci kita. Sebuah tuntutan yang tidak mudah tentunya, tetapi kita percaya bahwa Ia menyediakan rahmat-rahmat yang kita butuhkan untuk mewujudkannya. Tinggal kembali kepada diri kita masing-masing, apakah kita mau melaksanakannya atau tidak. Dengan cara demikian, kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Mengapa? Karena Allah yang kita imani adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang Maha Pengampun, dan Allah yang mau menerima siapa saja yang datang kepadanya, baik itu kumpulan orang-orang baik maupun orang-orang jahat dan pendosa yang mau bertobat. Para sahabat yang terkasih, hidup dalam semangat saling mengasihi memang terdengar begitu indah, tetapi tidak serta-merta demikian dalam perwujudannya. Melakukan tindakan kasih itu, hemat saya, tidaklah mudah. Kita harus siap dengan aneka situasi dan kondisi hidup yang akan kita hadapi. Ada kalanya kita ditolak, dicemooh, dilukai hati dan perasaan kita. Tetapi satu yang perlu kita ingat, bahwa Yesus telah mengalaminya terlebih dahulu untuk kita. Permenungan hari ini mengajak kita sekalian untuk semakin memiliki kelembutan hati yang tanpa batas. Hati yang mau terbuka, mau menerima, memaafkan, mencintai sesama dan lingkungan di sekitar kita. Dan pada akhirnya juga hati yang mau bertobat, berjuang untuk semakin baik dari waktu ke waktu. Semoga kita sekalian dimampukan untuk mewujudkannya dalam terang iman akan Kristus Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat merenungkan. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita dari dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.